Selamat pagi anak-anak. Wah, sudah 1 minggu nih kita baru jumpa lagi di sekolah minggu kelas Pratama. Senang ya kita mau belajar kembali firman Tuhan? Yuk, kita siapkan Alkitab dan lembar pelajarannya. Sebelum kita mulai, kita berdoa lebih dulu. Minta pimpinan Tuhan supaya kita dapat mengerti akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Yuk, kita akan bersatu dalam doa adik-adik. Mari lipat tangan, tutup mata. Kita akan bicara pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajarlah kami juga untuk bisa melakukan firman-Mu Tuhan, yang sebentar akan kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. JJ, Tata, dan Kiki lagi sibuk bermain setelah pelayanan di gereja. Mereka bermain di rumah Tata. Tata punya banyak mainan dan ruang bermain di rumahnya sangat luas. Ayah Tata dan Mama Tata masuk ke ruang bermain dan berkata kepada Tata, "Tata, kamu sudah punya banyak sekali mainan. Lihat tuh, ruangan sebesar ini isinya mainan kamu semua. Kamu mau nggak sumbangin mainan kamu ke teman-teman di panti asuhan? Kasihan, mereka cuma punya mainan sedikit." Tata yang sedang asik bermain tiba-tiba menjawab, "Aku tidak mau, Ma. Ini semua mainan kesayangan aku. Aku masih mau bermain dengan mainan ini semua." Mendengar perkataan Tata, Kiki berkata, "Tata, kamu nggak boleh gitu ih. Masa kamu nggak mau peduli sama teman-teman kita yang di panti asuhan? Kasihan, mereka cuma punya mainan sedikit." JJ juga berkata, "Kamu kan sudah punya banyak mainan. Kalau kamu sumbangin ke panti asuhan, juga kamu masih ada mainan yang kamu mainin di sini kan?" Orang tua Tata sangat senang mendengar percakapan mereka. Mendengar perkataan teman-temannya, Tata berkata, Ya udah deh, aku harus peduli kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Kasihan juga ya, mereka nggak bisa bermain seperti kita. Kalau begitu, yuk teman-teman, bantu aku pilih mainan yang masih bagus. Kita kasih ke teman-teman kita di panti asuhan. Akhirnya, Bobby, JJ, dan Kiki membantu Tata memilih mainan untuk diberi kepada anak-anak panti asuhan. Wah, ternyata banyak juga ya mainan yang kita kasih ke teman-teman di panti asuhan. Kalian nanti sampai rumah juga memberi mainan kalian yang masih layak dipakai ya. Karena kita sebagai anak Tuhan harus peduli kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Nah adik-adik, tentang Bobby, Tata, JJ, dan Kiki sama seperti cerita Alkitab tentang jemaat Tuhan di Yerusalem yang sedang mengalami kesusahan dan kemiskinan, sehingga hal tersebut membuat mereka kelaparan. Mereka sangat membutuhkan bantuan dari orang lain. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus untuk peduli dan mau menolong jemaat yang ada di Yerusalem. Ia juga memberitahukan kepada mereka supaya mereka dapat menyisihkan uang sesuai dengan pendapatan mereka masing-masing, agar bisa menolong saudara-saudara yang ada di Yerusalem. Dan pemberian tersebut berupa pemberian pribadi yang harus dilaksanakan dengan tertib tanpa adanya paksaan. Lalu mereka mengumpulkan uang sesuai dengan kemampuan masing-masing dan diberikan dengan hati yang rela dan penuh sukacita. Setelah uang terkumpul, kemudian mereka memberikannya kepada gereja di Yerusalem. Nah, sekarang kita hafal ayat hafalannya yuk. Kita baca sama-sama ya. Hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. 1 Korintus 16 ayat 1b.
Kita baca sama-sama lagi yuk. Hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. 1 Korintus 16 ayat 1b. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita lihat lembar kerja kita ada tugas nih. Adik-adik diminta untuk mengisi garis kosong di bawah ini sesuai dengan Kisah Para Rasul 16 ayat 1-4. Jadi ada 7 soal, nanti adik-adik cari jawabannya di Alkitab ya. Dan yang kedua ada ingatkah kamu? Tulislah pengalamanmu dan kerjakan bersama dengan orang tuamu ya. Yang pertama ada aku pernah peduli dengan orang yang adik-adik kenal. Yang kedua aku pernah peduli dengan orang yang tidak adik-adik kenal. Dan yang ketiga kita lihat di lembar paling belakang ada kegiatan menghafal ayat. Carilah pasangan 2 orang dan hafalkan bersama temanmu. Bergantian tiap orang dan diakhiri dengan diucapkan bersama-sama. Setelah itu tuliskan di kolom ini. Jadi nanti adik-adik mencari 2 orang teman dan adik-adik menghafalkan ayat hafalan bersama dengan teman adik-adik. Bergantian tiap orang dan diakhiri dengan diucapkan bersama-sama. Setelah itu tulislah di kolom ini. Dan yang terakhir ada aku peduli. Tulislah komitmen adik-adik untuk menolong orang-orang, lalu adik-adik beri tanda tangan di bawah. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Efesus 4 ayat 2b. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Efesus 4 ayat 2b. Bada. 4 verse 2b. Bearing with one another in love. Yuk adik-adik kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah belajar sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, ajar kami Tuhan Yesus untuk selalu tekun untuk belajar firman-Mu, agar kami dapat berbagi kepada banyak orang, dan juga kami tidak mementingkan diri kami sendiri. Sebentar kami ingin melakukan aktivitas kami yang lain. Tuhan tolong berkati kami, bimbing kami agar kami dapat melakukan aktivitas kami dengan baik. Berkati juga guru-guru sekolah minggu kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Happy Sunday. God bless you.